Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Allah memberikan kesehatan buat kalian semua, ketenangan lahir dan batin ya. Mudah-mudahan ya. Kalian semua juga diberikan keluasan rezeki dan dimudahkan dalam apapun hal yang kalian kerjakan dan ikhtiarkan. Nah, kali ini saya akan bahas sesuatu yang cukup menarik untuk kalian lihat, untuk kalian tonton dan dengarkan baik-baik. Nasabah pinjaman online dikasuskan sampai diharuskan bayar biaya penanganan. Bagaimana ini bisa terjadi? Simak videonya. Yes! PMP! Jaya! 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 Ojo! Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini yang mengupas tuntas terkait masalah pengancaman, teror saat penagihan pinjaman online, baik melalui daring, online, maupun offline. Nah, kali ini saya akan bahas nih, nasabah pinjaman online dikasuskan sampai harus bayar biaya penanganan. Biaya penanganan apa dimaksud? Simak video ini sampai habis ya, biar Anda semua paham. Nah, sebelum kita menonton, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung. Mudah dengan cara di-support, di-subscribe channel Jamal Official Vlog. Di-like, di-share, di komentar yang positif tentunya. Dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya. Itu sebagai pertanda atau notifikasi atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Jadi Anda nggak usah cari tayang jam berapa. Anda yang akan dikasih tahu oleh YouTube. Keren kan? Nah, Anda yang sudah tergabung ya dan terhubung dengan channel YouTube ini, silakan join di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Yang punya Facebook silakan, untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Ini yang paling penting, Anda tergabung di grup WA PMP eksklusif ya, dan hanya grup WA PMP inilah satu-satunya yang ada saya. Hati-hati, ada grup WA PMP lain yang ilegal, yang tidak ada saya di dalamnya. Hati-hati dan waspada ya. Nah, Anda bisa join dan tergabung dengan menghubungi nomor ini ya. Nah, syarat untuk gabung, nah seperti ini, memiliki kaos ya. Nah, Anda bisa menghubungi nomor HP tersebut, nomor WA tersebut ya, via chat WA, bukan telepon, dan ini nomor bukan untuk konsultasi atau sharing. Kawan-kawan semua, Anda yang sudah memesan kaosnya otomatis tergabung di grup ini ya, dan bisa komunikasi dengan saya, dengan para mentor juga dan teman-teman lainnya yang sudah tergabung terlebih dahulu di grup ini. Kawan-kawan juga yang sudah tergabung di grup WA boleh mengikuti sesi sharing melalui online, sesi sharing online melalui aplikasi Zoom. Dilaksanakan setiap hari Rabu. Silahkan Rabu malam ya. Kawan-kawan semua juga yang sudah tergabung di grup WA boleh memiliki stiker dilarang masuk, stop masuk. Silahkan ya. Anda miliki stiker ini yang mana manfaatnya untuk warning atau peringatan terhadap siapapun debt collector pinjol yang datang ke rumah Anda, wajib izin terlebih dahulu kepada Anda sebelum mereka masuk. Kalau mereka merobos masuk, berarti diduga melanggar pasal 167 KUHP dan pasal 257 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru. Hati-hati dan waspada, debt collector pinjol bisa dipenjara akibat itu ya. Nah, kalau mereka tetap menerus masuk, Anda videokan, rekam, jangan diviralkan. Biarkan itu nanti Anda simpan untuk bukti, lapor ke kantor polisi. Mau punya ini? Silakan hubungi nomor ini ya. Tulis pesan saya, pesan stiker dilarang masuk. Nah, nanti juga Anda yang sudah tergabung di grup WA harus memiliki ini, KTA PMP. Silakan. Yang mau memilikinya nanti harus tergabung dulu di grup WA. Semua syarat dan ketentuannya ada di sana ya. Nah, sekarang kita saksikan terkait masalah kasus ya yang dikasuskan nih nasabah oleh pihak pinjaman online dan wajib bayar biaya penanganan. Lumayan mahal. Simak videonya. Assalamualaikum. Ya jangan lupa di apa namanya? Di subscribe, di lagi tuh nih. di like, di share, di komen. Jamal Official Vlog. Iya. Nah, kita bacakan. Dikasuskan dan bayar biaya penanganan. Pagi-pagi dah dapat kata-kata nggak tahu dari APK apa katanya ya. Kita lihat ya teman-teman semua.
Dikirim dari 0857 8630 4908. Jika hari ini tagihan Anda tidak terselesaikan pembayaran secara online yang telah ditentukan, akan kita proses dengan berbagai prosedur baik Badan Hukum Perdata, dan jika di sini Anda memanipulasi data tidak sesuai telah dicantumkan, akan kita gugat. Untuk itu, sebelum pihak kami ke alamat tempat kerja Anda, penyelesaian baik dari tim lapangan, legal, RT RW, badan hukum, beserta biaya penanganan, siapkan Rp500.000 per orang dari 7 staf. Sebelum kami salah bertindak, bayar dan selesaikan sekarang. Tim lapangan. Di sini nih, yang saya pengen ketawa nih ya. Badan Hukum Perdata. Badan Hukum Perdata. Jadi, hukum perdata ada badan. Yuk, kita ketawain berjamaah. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Masih ada yang seperti ini ya. Jadi saya akan jelaskan buat kalian semua ya. Dan dia juga mencantumkan beserta biaya penanganan. Siapkan Rp500.000. Jadi dia mau menerjunkan badan hukum. Siapkan biaya penanganan. 7 orang staf akan datang ke rumahnya, ke rumah nasabah ini, untuk menangani kasus, dan ini untuk menghindari biaya penanganan katanya. Dengan 7 orang staf. Begini kawan-kawan. Tidak ada aturan namanya pinjaman online memperkarakan atau memproses seseorang baik secara hukum ya, baik itu hukum perdata atau hukum lainnya, yang mana nasabah dibebankan biaya penanganan tentunya ya. Nggak ada. Ini hanya akal-akalan kalimat yang mereka susun untuk disampaikan ke Anda, untuk membuat Anda takut. Nggak ada itu. Ini nggak ada. Ini hanya bohongan. Ini hanya upaya untuk menggertak kalian, para nasabah yang gagal bayar atau menunggak, untuk segera bayar. Nggak ada itu. Nggak mungkin ini terjadi. Kalimatnya juga janggal. Ada badan hukum perdata. Apaan itu badan hukum perdata? Sampai detik ini saya belajar ilmu hukum, sampai dengan saya menjadi seorang advokat, berpraktek, nggak ada dengar itu badan hukum perdata. Apaan itu badan hukum perdata? Nah, inilah bukti bahwa mereka sebenarnya SDM-nya cukup rendah. SDM-nya tidak sampai seperti yang diharapkan. Sebenarnya tenaga penagih itu cukup simpel dan cukup ringkas harusnya dalam bekerja. Mereka hanya menyampaikan atau mengingatkan kepada debitur atau nasabah yang gagal bayar atau belum melakukan pembayaran. Banyak hal yang bisa mereka sampaikan sebagai tenaga penagih. Tapi bukan seperti ini malah diketawain. Teman-teman semua, ya pasti ngelihat pesan-pesan seperti ini, pasti senyum, pasti ketawa, pasti ngetawain lah ya. Hal seperti ini sudah banyak dijumpai, dan bukan hanya teman kita ini yang menerima ya. Banyak teman juga yang menjumpai hal yang sama. Jadi nggak usah khawatir. Makanya dalam situasi gagal bayar, saya selalu menghimbau teman-teman semua, silahkan join dan gabung di grup WhatsApp PMP. Itu grup WhatsApp yang luar biasa menyemangati kalian. Coaching kalian, treatment kalian, ada para mentor yang luar biasa, ada saya juga membersamai kalian di sana, ada saya, kalian bisa ngobrol di grup WhatsApp tersebut dengan saya langsung di grup tersebut. Silahkan, manfaatkan grup-grup seperti ini. Hati-hati masuk ke grup yang salah, grup yang mana isinya joki-joki semua ya. Nah, Anda untuk gabung dan join di grup saya itu mudah. Nah, ini nih, ada yang jalan-jalan ya, tadi warna merah nih ya. Silahkan Anda hubungi nomor HP tersebut via WhatsApp chat. Silahkan ya, mudah ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, jadi kalau kalian mendapati pesan seperti ini, abaikan, cuekin. Nggak usah digubris, nggak usah dibalas, apalagi dipikirin, nggak usah. Biarkan. Jangan buang energimu untuk memikirkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada. Tidak mungkin terjadi. Dan tidak akan pernah terjadi. Mereka datang 7 orang, staf, katanya kan lapangan. Dan mohon untuk dibayarkan 500.000 satu orangnya. 500 dikali 7, 3,5 juta. Utang Anda aja cuma 2 juta. Suruh bayar penanganan 3,5 juta. Ini otak miring. Nah, teman-teman semua ya, tetap tenang. Dalam situasi seperti ini, kedepankan
respon, jangan panik. Respon yang tenang, cukup tenang. Menghadapi situasi seperti ini, tenang saja. Nggak usah panik, tidak akan pernah terjadi apapun. Apa yang Anda sering takutkan, sering khawatirkan, itu kan sebenarnya tidak pernah terjadi. Hanya pikiran kalian saja yang mendorong hal itu menjadi sesuatu hal yang amat sangat menakutkan. Sebenarnya tidak akan pernah terjadi. Hanya ketakutan Anda saja, Anda membalut diri dengan ketakutan yang Anda buat. Sehingga ketakutan tersebut makin tambah luas, makin tambah melebar, akhirnya menguasai diri kalian, dan kalian ketakutan oleh perbuatan kalian sendiri. Kalian takut oleh pikiran Anda sendiri yang Anda buat sendiri. Nggak ada itu ya, kawan. Didatangi sekalipun oleh 7 orang, dan dia minta biaya penanganan. Emang apaan? Emang, kalau emang bener ini ya, kalau emang bener ya, emang dia siapa minta biaya penanganan? Emang dia punya hak apa untuk minta biaya penanganan 500.000 dikali 7 orang? Emang dia siapa? Begitu ya. Itu kalaupun terjadi, ini kan bohong. Ceritanya jadi bohong. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan takut. Situasi gagal bayar memang amat sangat mengejutkan. Yang tidak kalian prediksi bisa terjadi. Yang kalian prediksi bisa tidak terjadi. Semuanya serba mungkin saja terjadi dan mungkin saja tidak terjadi. Jadi nggak usah kalian panik. Apalagi kalian sampai membutuhkan jasa gagal bayar. Hati-hati. Ada nih beberapa pihak ya yang mengatasnamakan jasa gagal bayar. Gagal bayar Anda akan aman dan nyaman ketika Anda menggunakan jasa kami. Nggak taunya Anda digasak sisa limit pinjaman online-nya. Atau bisa terjadi HP Anda dikuasai oleh mereka untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang belum Anda download atau belum Anda pasang di HP Anda, lalu mereka menggasak sampai habis itu ke akar-akarnya, limit-limitnya. Hati-hati ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai Anda sudah susah sekarang, terjerat tanpa sadar ataupun sadar terhadap pinjaman online, lantas Anda masuk ke lubang yang lebih parah lagi, yaitu joki pinjol. Karena mereka tidak mungkin akan menangani Anda, tidak mungkin akan membackup Anda. Bohong. Mereka hanya ingin menguasai sisa limit ataupun menguasai akun Anda, handphone Anda untuk minjol lagi. Dengan alasan Anda bayar kami, tidak usah menggunakan uang kalian. Cukup menggunakan sisa limit yang ada di handphone Anda ataupun aplikasi yang belum Anda download. Seperti itu paling alasannya ya. Dan mungkin sebagian orang tergiur karena kepanikan yang terjadi. Panik, diteror, lalu masuklah ke mereka dan mereka memanfaatkan kalian habis sudah. Ada yang sampai habis puluhan juta. Hanya gara-gara ya mereka bertemu dan berkenalan dengan joki pinjol seperti ini. Bukan joki gagal bayar, nggak ada. Gagal bayar lakukan secara mandiri. Gagal bayar nggak perlu dengan joki-joki. Gagal bayar nggak perlu jasa gagal bayar. Yang diperlukan saat situasi gagal bayar, tadi yang saya sebutkan di awal ya dan di pertengahan video, Anda hanya perlu suatu wadah rumah komunitas. Itu yang paling penting, karena Anda bisa merasakan bahwa kita semua senasib. Kita sama-sama memiliki masalah dan problem yang hampir mirip, dengan nilai yang mungkin berbeda-beda setiap orang yang tergabung di grup tersebut. Dan yang pasti, semuanya sama-sama untuk hijrah dan tidak mau lagi minjol. Nah, itu ciri khas dan perbedaan grup yang ono dengan grup yang saya punya, grup WA ya. Silakan join dan bergabung. Hati-hati, ada grup WA PMP yang lain selain daripada yang ada ya bersama saya. Kalau ada grup yang mengatasnamakan PMP dan tidak ada saya di sana di grup tersebut, hati-hati dan waspada. Itu grup entah grup apa, grup PMP asal-asalan atau gimana, entahlah ya. Yang pasti grup WA PMP yang asli pasti ada saya di sana membersamai kalian. Itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Dan seperti biasa, sebelum saya pamit, saya mohon bantu feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa ya, subscribe Jamal Official Vlog, oke? Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Dan di like, di share, dan di komen. Terima kasih, sampai jumpa. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa, saya selalu kasih kesimpulan buat kalian semua ya. Jadi dari awal, pertengahan, sampai dengan saat ini akhir, saya kasih kesimpulan yaitu Anda mendapati pesan bahwa sedang akan dinaikkan kasusnya,
secara hukum. Kalau misalnya Anda belum bayar, maka ketika kami datang, maka Anda harus bayar biaya penanganan sejumlah 7 orang staf kami dikali 500.000, berarti 3,5 juta. Coba bayangkan, kalau Anda cuma punya utangnya hanya 2 juta, hanya 1 juta, bayar biaya penanganan 7 orang, 3,5 juta, gila. Ketawain berjamaah. Kawan-kawan semua, saat situasi gagal bayar, harus responnya nggak usah panik. Pastikan Anda tidak panik menerima pesan apapun. Pesan-pesan seperti ini ketawain, langsung blokir report, langsung hapus. Nggak perlu Anda pelihara, nggak perlu Anda simpan pesan-pesan seperti ini. Unfaedah. Biarkan pikiran Anda tenang, tidak terkontaminasi, nggak usah melihat chat seperti itu. Hapus, blokir report, hapus. Blokir report, hapus. Selesai. Itu saja yang ingin saya bawakan. Mudah-mudahan menjadi nutrisi mental yang baik buat kalian semua. Situasi gagal bayar, responnya yang positif. Responnya yang benar. Jangan respon panik. Kepanikan akan menyebabkan Anda salah langkah ke depannya. Salah langkah bisa Anda menggunakan jasa joki, hati-hati, itu salah langkah. Bisa Anda terperosok lagi karena takut Anda habisin pinjol-pinjol lainnya. Hati-hati, jangan pernah melakukan hal seperti itu. Waspada dan ingat, kita semuanya hijrah, totalitas hijrah untuk tidak mengenal lagi riba dalam kehidupan kita ya. Khususnya riba pinjaman online. Itu saja yang mau saya bawakan. Sebelum saya pamit, seperti biasa, ada sesi doa. Sesi doa inilah yang saya selalu menanti-nantikan ya di setiap akhir episode dalam video-video saya. Karena dengan doa memiliki kekuatan yang powerful. Karena dengan doa, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi terjadi. Sesuatu hal yang kita inginkan dan kita selalu doakan, insya Allah Allah kabulkan. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami yang berdosa, yang sudah terjerat ke dalam riba pinjaman online. Ya Allah, kami ingin hijrah. Kami ingin meninggalkan semuanya. Kami ingin taat atas perintah-Mu. Ya Allah, ya Rabb, saat ini teman-teman kami yang sedang sakit, angkat sakit penyakitnya. Pulihkan, sehatkan kembali ya Allah, agar mereka dapat bekerja dan berikhtiar untuk menghidupi keluarganya. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berikhtiar, bekerja ya Allah, mudahkan, lancarkan ya Allah. Untuk kawan-kawan kami yang sedang berniaga, lariskan dagangannya, datangkan ya Allah pelanggan-pelanggan yang terbaik, pelanggan yang akan memberkahkan rezeki mereka ya Allah, dan jauhkan mereka semua dari setiap bahaya yang mengintai dan yang akan menimpa mereka semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bawakan. Tetap semangat dalam menghadapi jatuh tempo saat ini yang sudah tidak bisa lagi melakukan pembayaran. Jatuh tempo saat ini yang sudah sama sekali Anda menyerah. Sudahlah, nggak usah Anda ngadang-ngadain, nggak usah Anda minjem-minjem lagi, nggak usah Anda ngutang-ngutang lagi. Stop bayar, angkat tangan, nyerah, dan minta ampun. Dan jangan pernah lagi terjerat ke riba pinjaman online lainnya. Stop ya. Stop untuk tidak lagi ngeriba atau ngutang pinjol. Itu saja yang mau saya tekankan buat kalian semua. Semoga kalian istiqomah. Dan terima kasih. Saya pamit. Stay strong, keep strong. Together we are stronger. Terima kasih. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Ngeteh dulu kawan-kawan. Pagi-pagi itu ngeteh luar biasa. Menyegarkan dan rasanya gimana gitu ya. Bismillah.